Mungkin kita ketahui semua bahwa pilkada di 2025 khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ini cukup menarik. Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami 2 kali pilkada. Yang pertama bagaimana sih daftar pemilih itu bisa semakin akurat, kemudian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu sekalian yang hari ini sudah ikut nongkrongin kegiatan atau program baru dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu acara podcast ngobrol-ngobrol dengan nama program Cangkir Oren yang kepanjangannya adalah Bincang Pikiran, Opini, dan Rekomendasi. Dalam 15 menit ke depan kurang lebih kita akan berbincang dengan narasumber perdana kita sekaligus untuk menyambut tahun 2026 ini. Insya Allah teman-teman sudah tahu narasumber hari ini Pak Teguh Wibowo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru 2026. Sama-sama. Oke. Jadi teman-teman, di waktu yang terbatas ini kita ingin mengulas beberapa hal yang insya Allah menjadi informasi berharga untuk sahabat Bawaslu sekalian. Izin Pak Ketua, ya. Boleh sebagai awal kira-kira apa saja hal yang bisa Ketua sampaikan kepada kita semua terkait dengan tahapan yang sudah kita lalui sepanjang 2024, kemudian 2025 ada PSU, kemudian juga 2026 ke depannya kita seperti apa, dan perbincangan kita seputar 3 garis besar Ketua terkait pikiran-pikiran dari Ketua selaku narasumber, kemudian opini yang berkembang di masyarakat ini apa saja, kemudian seperti apa Ketua selaku narasumber meresponnya, kemudian setelah itu rekomendasi, harapan, kemudian pandangan Ketua ke depan terkait dengan keberadaan Bawaslu dan nilai-nilai demokrasi yang harus kita rawat. Nah, pertama Ketua, tadi yang seperti saya sampaikan terkait dengan tahapan yang sudah kita lalui tahun 2024, 2025, ini seperti apa? Baik. Terima kasih Pak Munir. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Munir, dan saya tentu juga mengucapkan selamat. Ini perdana, dan mudah-mudahan podcast ini terus berlanjut. Amin. Bisa menjaga eksistensi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Menarik nanti ya diskusi kita pada hari ini mengenai tentang opini bisa dikatakan evaluasi pilkada di tahun 2025 kemarin. Mungkin kita ketahui semua bahwa pilkada di 2025 khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ini cukup menarik kalau dijadikan sebuah judul buku maupun sebuah penelitian bagi adik-adik, teman-teman mahasiswa, dan halayak lainnya. Pertama, pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami 2 kali pilkada. Yang pertama pilkada pada umumnya di 2025, namun serentak 2025 serentak, kemudian disusul dengan adanya PSU, pemilihan suara ulang, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bicara evaluasi, pertama ada, kalau saya menilai beberapa ini ada 2 hal ya yang menjadi evaluasi kita bersama. Pertama, dari segi evaluasi teknis penyelenggaraan, yang kedua evaluasi dari ad hoc atau penyelenggara. Yang pertama yang di teknis penyelenggara banyak sebenarnya, tahapan-tahapan penyelenggaraan banyak, cuman ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita yang sebagai pengawas pemilu ya pada pemilu pilkada kemarin. Yang pertama adalah berkaitan dengan logistik, ya, persiapan logistik yang ini sangat perlu kecermatan, kehati-hatian dalam proses pengawasan di tahapan pilkada. Mitigasi dan kerawanannya gitu ya. Betul. Karena selain jumlah kecamatan, jumlah TPS yang besar yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, luasan
yang ada di Kabupaten Geografisnya. Kuningan atau geografisnya sangat luar biasa sekali Kabupaten Kuningan ini harus butuh mitigasi, kemudian perencanaan, kemudian kerjasama yang apik terhadap semua stakeholder dalam mensukseskan bagaimana logistik itu bisa sampai di TPS masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi dari teknis teknis penyelenggaranya dulu, yaitu dari seakurat apa pada pemutaran data pemilih atau pemilih, akurasi pemilih. Ini terbukti bahwa pada saat pilkada kemarin ternyata masyarakat di Kutai Kartanegara masih banyak juga yang menggunakan daftar pemilih khusus pada saat di TPS, sehingga kita beropini ya atau menganggap bahwa ternyata pada saat pemutaran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis itu masih belum bisa maksimal. Kemudian yang ketiga tentu berkaitan dengan proses-proses pelaksanaan pada hari H. Bagaimana masih saja banyak isu terkait adanya money politik yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian yang kedua dari segi teknis, dari segi teknis, kemudian yang kedua dari segi penyelenggaranya. Ya. Ada beberapa hal yang perlu disoroti. Yang pertama adalah kita dari segi penyelenggara sangat kurang sekali minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara di bawah. Ini terbukti animo ya, masyarakat untuk menjadi penyelenggara, baik itu menjadi penyelenggara di ad hoc KPU maupun penyelenggara di ad hoc Bawaslu. Ini terbukti di beberapa kali kita melakukan perekrutan, adanya perpanjangan, adanya beberapa daerah yang kosong, sehingga harus ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU untuk mengantisipasi agar jangan sampai di TPS atau di daerahnya kosong dalam proses pelaksanaan pilkada. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan literasi politik masyarakat. Literasi politik masyarakatnya artinya pemahaman masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan politik dan demokrasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang masih kurang menyeluruh. Hanya di beberapa spot wilayah yang masyarakatnya masih suka mendiskusikan berkaitan dengan politik dan demokrasi. Namun di beberapa daerah-daerah yang agak jauh dari wilayah-wilayah perkotaan, tentu kita perlu dorong bagaimana masyarakat juga harus mengetahui pentingnya mengetahui literasi politik dan demokrasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu sedikit gambaran opini berkaitan dengan evaluasi pilkada. Sebenarnya banyak kalau mau didiskusikan berkaitan evaluasi. Namun secara garis besar ini sangat menarik Ketua. Apalagi ini kalau misalnya dialog kita cukup panjang, ada sekitar 6 poin dari materi evaluasi dari Ketua tadi. Ada logistik, kemudian bagaimana DPT itu di prosesnya, kemudian aktualisasi di hari H itu bisa lebih matang, kemudian juga animo masyarakat terkait dengan keikutsertaan sebagai penyelenggara ad hoc, dan literasi masyarakat di Kutai Kartanegara secara umum. Nah, dari beberapa poin tadi yang ketua sampaikan, ini opininya kemudian berkembang Ketua, mengerucut pada bagaimana sih daftar pemilih itu bisa semakin akurat, kemudian juga tidak ada lagi orang-orang atau masyarakat yang tidak diakomodir dalam daftar pemilih. Kemudian itu yang kedua, opini yang berkembang hari ini adalah ini penyelenggara tahapannya sudah selesai. Kira-kira apa sih kerjanya Ketua setelah tahapan berakhir? Karena calon terpilih sudah dilantik, kemudian kita sudah memasuki proses pemerintahan berjalan terus. Gimana nih Ketua menjawab opini yang berkembang di masyarakat? Baik, terima kasih Pak Munir. Pertama, bicara masalah DPT tadi ya. Jadi berdasarkan evaluasi kita Bawaslu
ternyata direspon oleh teman-teman KPU, terutama KPU RI, bahwa KPU RI sedang melakukan istilahnya pemutaran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan berjenjang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga Bawaslu juga ikut bisa memberikan rekomendasi berkaitan dengan bagaimana pemutaran data pemilih yang dilakukan sekarang ini bisa betul-betul menyaring data masyarakat yang seharusnya layak jadi pemilih nanti di pemilu selanjutnya. Tentu mudah-mudahan dengan adanya data pemilih berkelanjutan dan selalu diawasi oleh Bawaslu ini bisa memurnikan, artinya membersihkan data-data yang orangnya misalnya seperti contoh kemarin Bawaslu Bukar sudah turun ke lapangan. Nah, ketua kemarin ikut terjun langsung. Iya, motor, kita turun langsung menggunakan motor. Apa kesannya itu ketua? Ya, ternyata ada yang meninggal masih terdata ya, atau ternyata, pindah kok masih di situ. Betul. Setelah kita cross check bersama teman-teman KPU, ternyata ada masyarakat yang masih hidup tapi dinyatakan meninggal. Itu juga temuan kasus di lapangan. Bahkan kebalikannya, yang harusnya sudah meninggal karena tidak mengurus akta kematian masih dikatakan hidup, dan itu kami dengan KPU berkoordinasi dengan pihak setempat, kepala daerah setempat yaitu kelurahan, untuk bagaimana bisa mengeluarkan surat akta kematian dan sehingga bisa dihapus dan itu data-datanya bisa bersih. Itu menarik sekali itu, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan di 2026. Selanjutnya juga berkaitan dengan pertanyaan masyarakat, Bawaslu 2026 mengapain sebelum tahapan, apakah nganggur aja atau bagaimana? Itu selalu menjadi pertanyaan masyarakat, ngapain Bawaslu setelah tahapan pilkada. Ya. Ini bupati, wali kota, gubernur udah dilatih. Seperti itu. Apa ngopi aja atau ngapain aja? Duduk di kantin ngobrol. Nah, sebenarnya PR Bawaslu itu banyak ya di non tahapan ini. Pertama, tentu Bawaslu akan melakukan evaluasi pasca pilkada yang sudah dilakukan kemarin. Apa hal-hal yang perlu diperbaiki, apa hal-hal yang perlu dibenahi dalam proses pilkada sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Bawaslu akan melakukan peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia yang ada di kantornya masing-masing, agar sumber daya manusia yang ada ini bisa maksimal dalam tahapan selanjutnya di pemilu di 2029. Kalau berarti masih ada sekitar spare waktu 2027, 2028 menuju 2029, 3 tahun nih ketua. Kurang lebih 3 tahun. Untuk teman-teman di internal masing-masing ya, untuk meningkatkan kapasitas. Penguatan kelembagaan masing-masing. Kalau yang sudah dilakukan Bawaslu Bukar, apa aja ketua peningkatan kapasitas yang kita sudah ada beberapa ya, ada kegiatan di Bawaslu Bukar, salah satunya adalah pentas. Oke. Yaitu nih pentas nih, teman-teman sahabat Bawaslu mau tahu nih pentas itu apa? Ya, jadi pentas ini ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Bukar, yang mana setiap individu yang ada di Bawaslu Bukar melakukan presentasi atau istilahnya Pak Munir lebih tepatnya itu bahasanya praktek kapasitas mereka menjadi moderator. Iya, mereka pentas tuh humas, singkatan atau peningkatan kapasitas. Iya, singkatan dari peningkatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Kota Kartanegara yang disebut pentas. Nah, jadi ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas individu-individu, skill-skill dari individu yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota Kartanegara agar siap dan lebih maksimal dalam tahapan pilkada atau pemilu selanjutnya. Sebenarnya Pak Munir, tahapan kita memang di 2029 pencoblosan ya, kalau misalnya tidak ada perubahan perundang-undangan. Namun kalau bicara masih menggunakan dan mengacu aturan regulasi yang sekarang ini, bahwa kita di 2027 itu sudah mulai dalam proses verifikasi partai politik kalau kita mengacu di pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu artinya hanya spare jeda setahun saja. Tentu di setahun inilah Bawaslu mempersiapkan bagaimana proses pilkada dan pemilu nanti betul-betul bisa maksimal berdasarkan evaluasi sebelumnya. Salah satunya tadi peningkatan kapasitas, kemudian pembelajaran politik terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Kartanegara, bisa dengan Bawaslu mengajar,
turun ke sekolah-sekolah di beberapa kecamatan, bisa saja Bawaslu nanti ya salah satu kegiatan yang masuk di non-tahapan adalah melakukan podcast seperti ini untuk menambah Alhamdulillah. pengawasan, pengetahuan dan pendidikan terhadap masyarakat tentang bagaimana pengetahuan masyarakat untuk meningkat agar mengetahui bagaimana apa itu politik, apa itu demokrasi, apa itu pemilu. Nah, ini bagian dari sarana Bawaslu Kukar untuk mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti itu. Baik Ketua, ternyata kita pekerjaannya masih banyak. Banyak kita. Calon terpilih sudah dilantik, namun pekerjaannya belum putus sampai tahapan yang tidak terasa 2027 sudah berjalan terkait verifikasi partai politik. Nah Ketua, terkait dengan harapan atau rekomendasi yang bisa Ketua sampaikan kepada sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast kita hari ini, atau juga bisa mengarah kepada instansi terkait stakeholder yang punya hubungan kemitraan dengan Bawaslu apa saja di 2026 tahun ini maupun yang akan datang. Sekaligus ini juga closing statement dari Ketua. Baik, terima kasih. Tentu harapan Bawaslu untuk bagaimana pemilu 2029 selanjutnya lebih baik banyak hal. Yang pertama tentu yang paling penting adalah perbaikan regulasi yang lebih baik dan bisa memaksimalkan proses demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia ini agar penyelenggara tidak dalam konteks persimpangan dalam proses menafsirkan regulasi. Kemudian yang kedua adalah support anggaran. Nah, ini yang menarik Ketua. Support anggaran dari pemerintah yang bisa maksimal, karena tentu lembaga penyelenggara pemilu tanpa support pemerintah baik anggaran ya akan menjadi kurang maksimal. Nah, ini juga tentu adalah ditunggu-tunggu bagaimana peran pemerintah mensupport lembaga penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dibantu support pemerintah baik berupa anggaran maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian yang selanjutnya rekomendasinya adalah bagaimana bisa SDM ya kita di internal maupun di masyarakat agar bisa ke depan masalah-masalah bahwa masyarakat agak acuh terhadap proses penyelenggaraan pemilu maupun demokrasi itu sudah tidak ada lagi, yaitu dengan kita bisa membentuk spot-spot per kecamatan, per desa untuk menghidupkan kembali masyarakat demokrasi, atau apa istilahnya yang pernah kita lakukan kemarin Pak Muda, forum warga, sosialisasi dan sebagainya, sehingga dengan forum-forum warga yang ada di setiap kecamatan maupun kelurahan itu bisa meningkatkan gairah masyarakat di proses-proses pilkada selanjutnya. Ya, statement terakhir tentu harapan kita semua penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ini harus tetap ada dan berjalan seperti yang kita inginkan agar terciptanya pemimpin, anggota dewan maupun pejabat-pejabat publik yang betul-betul dipilih oleh rakyat dan bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Ini itu Pak Muir. Baik, terima kasih Ketua. Di podcast perdana Cangkir Oren ini banyak hal yang bisa kita petik, apalagi sahabat Bawaslu tadi sudah turut menyimak bahwa banyak poin terkait dengan evaluasi di penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lalu 2024-2025, kemudian ada PDPB dan verifikasi partai politik yang itu menegaskan bahwa Bawaslu masih bekerja. Kemudian juga ada rekomendasi dan harapan dari Ketua Bawaslu Pak Teguh Wibowo terkait dengan adanya perbaikan regulasi, kemudian support anggaran yang ini berdampak pada peningkatan kapasitas di internal Bawaslu, juga meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan pengetahuannya tentang demokrasi dan berbagai macam hal melalui kegiatan sosialisasi maupun kegiatan forum warga yang kembali diselenggarakan oleh Bawaslu. Terima kasih Ketua atas kesempatannya. Kepada sahabat Bawaslu, simak kembali dan tunggu tayangan podcast Cangkir Oren selanjutnya di waktu yang akan datang, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik dan akan
dipimpin atau dibimbing podcastnya oleh teman-teman dari staf Bawaslu Kutai Kartanegara yang tidak kalah keren dan cerdas. Terima kasih. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cangkir Oren, begini ketua. Cangkir Oren.